Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini tema yang dipilih adalah upah dan perjuangan kelas pekerja. Program ini diselenggarakan oleh Partai Buruh dalam bentuk diskusi online. Para pembicara dalam acara ini semuanya mendukung atau seyakin-yakinnya bahwa para buruh harus terus bergerak dan berjuang untuk memperoleh hak-haknya sebagai buruh, dan mereka harus tetap bersatu atau mereka akan terus ditindas oleh para kapitalis. Bima Yudhistira dalam acara ini mengungkapkan bahwa saat ini bahkan Menteri Tenaga Kerja gagal paham mengenai UMP yang sesungguhnya ini merupakan jaring pengaman sosial dan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti dilakukan oleh berbagai negara, terutama negara-negara maju. Karena mereka betul-betul sudah melihat bahwa upah buruh ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Makin rendah upah buruh, maka makin sedikit pula belanja masyarakat. Dan akibatnya ekonomi pun jadi makin lemah pertumbuhannya. Sekarang ini juga mereka yang berada di atas menggunakan logika yang sesungguhnya sangat tidak masuk akal dan tidak realistis dengan menyalahkan buruh sebagai biang keladi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, dari kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Padahal semua ini jelas sekali di mata Bima Yudhistira bahwa pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi pada saat ini, korban terbesarnya adalah para buruh. Apalagi sampai mereka yang terpaksa angkat kaki dari tempat kerjanya. Sementara data statistik juga menunjukkan bahwa mereka yang kaya makin kaya. Jumlah orang kaya bertambah sampai puluhan ribu menurut Bima Yudhistira. Bima juga tidak menerima bahwa kenyataan enggaknya investor masuk, terutama sebagaimana tampak dalam kasus di mana perusahaan-perusahaan yang keluar dari Cina tidak datang ke Indonesia sebagai kesalahan buruh, itu jelas salah. Mereka tidak datang ke Indonesia karena Indonesia sangat korup. Dan yang kedua, biaya logistik di Indonesia sangat mahal, dan ini tidak ada hubungannya dengan buruh. Ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan arus barang yang ada. Bravos, your digital radio station. Dari sisi ekonomi ini, narasi ini harus dilawan. Narasinya harus dilawan karena narasi selama ini ternyata masih kepake juga. Bahwa penyebab produktivitas ekonomi itu rendah, salah satunya adalah buruh. Bahwa penyebab ekonomi itu sangat lambat melakukan pemulihan pasca pandemi, karena Indonesia ini dibanding negara-negara lain, salah satu negara yang paling lambat pemulihan ekonominya. Contoh, kita bangga dengan pertumbuhan kemarin 7% pada kuartal kedua 2021. Coba kita lihat negara-negara lainnya. Ya. Amerika Serikat itu tumbuhnya berapa? Singapura itu tumbuhnya berapa? Karena startnya dari minus. Jadi kalau dari minus aja kita tumbuhnya cuma 7%, berarti itu ada yang salah sama motor ekonomi kita. Dan kemudian pemerintah nggak bisa menjawab itu, akhirnya apa? Akhirnya salahnya adalah salah dari tenaga kerja, termasuk statement dari staf khusus ya, ataupun staf ahli dari Kementerian Tenaga Kerja. Termasuk Menteri Tenaga Kerjanya sendiri sebenarnya nggak paham. Sebenarnya fungsi dari upah minimum itu apa? Nah, kita kembalikan, dan narasi ini harus dilawan sama teman-teman dari Partai Buruh khususnya, dan teman-teman dari pemerhati ataupun serikat buruh. Satu, masalah upah minimum ini adalah permasalahan soal jaminan sosial. Dia selalu dibilang sebagai jaring pengaman. Kenapa buruh menuntut, ada yang menuntut 10% kenaikannya? Karena selama pandemi, bukan orang kaya, bukan pemilik pabrik yang mengalami kerugian besar. Tapi yang pertama kali dikorbankan pada awal pandemi itu adalah buruh. Jam kerjanya kemudian dikurangi, upahnya dipotong. Bahkan tahun 2021 kan nggak ada kenaikan upah minimum sama sekali. Kemudian ada yang dirumahkan tanpa diberikan kompensasi. Buruh. Ya. Sementara di satu sisi, benar nggak kemudian yang paling atas itu kena dampaknya?
Yang paling atas itu justru kekayaannya bertambah. Makanya kita melihat jumlah orang kaya baru di Indonesia selama pandemi naik 65.000 orang, kata Credit Suisse. Sementara jumlah pekerja rentan yang turun kelas menjadi orang miskin baru, itu jumlahnya juga meningkat. Nah, ini artinya apa? Kalau Menteri Tenaga Kerja nggak paham, kita ajarin soal fungsi upah minimum. Kenapa dia harus naik tinggi? Karena fungsinya sebagai jaring pengaman, khususnya bagi pekerja yang baru masuk ke pasar tenaga kerja. Yang kedua, kalau kita lihat dari fungsi upah minimum, ini ada negara-negara yang justru di saat situasi sedang pemulihan, yang pertama kali dipikirkan adalah kenaikan upah minimum lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Negara apa itu? Amerika Serikat. Janji Joe Biden itu adalah menaikkan upah minimum $15 per jam. Dan itu sebagian di beberapa negara bagian sudah terwujud. Jerman itu sudah naik upah minimum yang sudah ditetapkan mau naik tahun 2022 ke depan. Tiba-tiba sekarang, beberapa hari yang lalu, Jerman memutuskan ingin menambah lagi kenaikan upah minimum menjadi 25%. Tujuannya apa sebenarnya? Ini negara ini upahnya udah mahal-mahal. Kenapa kok malah mau menaikkan lagi upah minimumnya? Biar daya belinya, konsumsi rumah tangganya bisa cepat pulih. Karena fungsi yang kedua dari upah minimum adalah stimulus terhadap perekonomian. Mau ekonomi tumbuh tinggi, naikkan upah minimumnya. Pengusaha yang logis juga akan senang. Karena ketika upah minimum naik, berarti buruh belanja lebih banyak. Buruh belanja lebih banyak, pengusaha akan naik omsetnya. Uangnya masuk lagi kok. Buruh tuh nggak mungkin ditabung kemudian diinvestasikan ke cryptocurrency, enggak. Dia kalau dapat tambahan upah, dia langsung di spending, dia langsung dibelanjakan. Jadi ini fungsi yang sangat fundamental dari upah minimum. Jaminan sosial dan pemulihan ekonomi. Jadi di setiap kali krisis, itu justru pemerintah menaikkan upah minimum untuk mempercepat pemulihan. Zamannya Gus Dur, zamannya Habibie, yang disetting tuh dua. Upah minimum dinaikkan signifikan, yang kedua adalah apa? Gaji PNS-nya dinaikin. Biar mereka belanja. Nah, jadi Menteri Tenaga Kerjanya gagal paham. Terus bicara soal produktivitas ekonomi. Masalah dari produktivitas ekonomi, sehingga berkesimpulan bahwa buruh ini kebanyakan nuntut, produktivitasnya jelek. Nah, sekarang saya sering ngobrol dengan teman-teman dari buruh. Ya. Coba kita lihat dari laporan-laporan soal produktivitas ekonomi. Di situ kelihatan yang jeblok itu banyak variabelnya. Salah satunya variabel yang jeblok itu kenapa? Karena masalah teknologi dan inovasi. Itu tugasnya buruh. Bikin beli mesin baru gitu ya. Beli mesin baru sehingga output produksinya naik. Bukan, itu tugasnya dari pengusaha. Dia mau nggak investasi belanja modal untuk investasi teknologi, inovasi lebih besar. Sehingga produktivitas bisa naik. Makanya ada buruh paling rajin yang ada di Jepang, disuruh masuk ke pabrik yang ada di Karawang, itu belum tentu produktivitasnya naik, meskipun dia katanya buruh berpengalaman. Kenapa? Karena mesinnya, inovasi teknologinya di Indonesia ini nggak ngangkat. Gitu. Yang disalahin adalah buruh. Masalah tenaga kerja terlalu banyak nuntut ini, nuntut itu. Kemudian apalagi variabel lainnya? Variabel lainnya soal korupsi. Jadi mau upah buruhnya ditekan ya, tahun depan nggak naik sama sekali, tetap aja nggak bisa kemudian investasi masuk besar-besaran ke Indonesia. Ya orang selama perang dagang Amerika dengan China aja nggak ada satupun kok perusahaan China yang masuk ke Indonesia relokasi. Bukan masalah soal buruhnya, tapi masalah soal perizinan yang ruwet. Indonesia masih masuk jadi negara nomor 6 yang perizinannya sangat rumit di dunia. Dari sekitar 77 negara, Indonesia nomor 6 negara yang paling ruwet perizinannya. Itu salahan soal buruh pekerja? Enggak. Pemerintah harus ngaca, ini salah mereka. Korupsi yang tinggi. Dikira buruhnya banyak nilep gitu ya. Uang lembur dan segala macam gitu ya. Banyak korupsi gitu ya, mesin pabrik hilang, dikorupsi. Enggak. Masalah korupsi ada di mana? Ya terkait dengan pemerintah. Dari mulai pusat sampai kemudian daerah yang bikin bisnis mahal.
Jadi jangan salahkan, sederhana itu menyalahkan ini produktivitas kita jelek karena masalah buruh. Variabel lainnya lebih signifikan daripada buruh. Cost bisnis logistik misalnya. Itu yang salah buruh juga, biaya logistik kita sampai 1/4 dari produk domestik bruto, sekitar 24% dari PDB. Enggak, yang salah infrastruktur kita kacau. Nggak connect antara pabrik dengan pelabuhan. Jadi banyak variabel-variabel yang harusnya dibenerin, kemudian loncat pada teori bahwa median upah yang ada di Indonesia ini dianggap terlalu tinggi. Sudah terlalu tinggi, jadi nggak boleh nuntut kenaikan yang berlebihan. Jadi logika-logikanya salah dan gampang banget dipatahkan. Termasuk tadi, logika soal masalah upahnya naik ketinggian, nanti ekonomi kita menjadi lebih lambat pemulihannya. Itu kan diketawain sama orang-orang Amerika, orang Jerman, upah kita udah tinggi banget gitu. Bayangin, dia upahnya $15 per jam. Dikalikan aja. Sehari berapa kerja dia? Misalkan katakanlah jam kerjanya sehari 8-10 jam. Dikalikan 10 jam. Dia udah bisa dapat $150. Setara 2 juta rupiah per hari. 2 juta rupiah dikalikan 25 hari lah. Dalam sebulan. Berapa? Terus upah Indonesia yang masih kecil ini dianggap sudah ketinggian. Kan nggak apple to apple, dan cara berpikirnya agak aneh. Teorinya Menaker juga gampang dipatahkan, karena teori yang dipakai, saya lihat hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan di tahun 70-an, dipakai dalam konteks Indonesia hari ini. Dan teori soal adanya kenaikan upah yang terlalu tinggi bisa menghambat pemulihan ekonomi, itu udah dibantah sama pemenang Nobel tahun 2021 kemarin, yaitu David Card. Dia menemukan dalam beberapa studinya, dia awalnya diketawain juga. Ya jelaslah teori ekonominya tuh kalau upah naiknya terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah pengusaha akan menunda untuk merekrut karyawan lainnya. Gitu. Karena ini selalu menjadi mitos yang terus dilembagakan bahwa buruh jangan naik ketinggian upahnya. Kalau upah buruh naik ketinggian, biaya tenaga kerjanya kemahalan, maka pengusaha itu nanti akan menunda untuk merekrut tenaga kerja yang baru. Ternyata itu dibantah. Penelitian menunjukkan yang terbaru dan paling update, upah yang meningkat signifikan tidak berkorelasi dengan kesempatan kerja. Jadi upahnya mau naik 20%, justru yang terjadi pembukaan lapangan kerja baru. Gimana logiknya? Ya logik yang tadi. Semakin besar upahnya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh konsumen, maka ekonominya akan berputar lebih cepat. Jadi ini kesalahan paradigmatik ya, dan mereka gunakan berbagai dalih hukum tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Abangda Said Salahuddin soal bagaimana hukum digunakan dan ternyata juga dianulir oleh MK, tapi secara paradigmatik ekonominya ini teori jadul dipakai, hitung-hitungannya dipaksakan, kemudian dianggap salah semua adalah salah buruh. Dan ini harus dilawan dengan narasi-narasi yang objektif, narasi-narasi yang kemudian narasi yang lurus. Secara penelitian memang tidak terjadi seperti yang dibilang oleh Menteri Tenaga Kerja. Sekarang upah 1%, Mbak Dian, 1% itu tahun depan sebenarnya buruh itu secara real itu minus kenaikan upahnya. Bukan hanya tidak naik loh 1% itu. Gampang. Pemerintah punya kebijakan PPN naik dari 10% jadi 11% tahun 2022. Berlaku per April. Artinya apa? Buruh naik 1% sudah dihabisi oleh kenaikan tarif PPN 1% juga. Berarti 0. Kemudian inflasi tahun depan, harga-harga barang sekarang naik tinggi. Minyak goreng udah naik 5.000 lebih dalam beberapa bulan. Inflasinya 4% aja tahun 2022. Upah real buruh sebenarnya minus 5%. PPN plus inflasi. Jadi sebenarnya buruh itu tahun depan upahnya tidak naik. 1% itu bukan naik, tapi minus 5%. Bravos, Bravos, your digital radio station.